Ini dia gelang pintar dari Google. Dia bukan jam, nggak ada layar, dan bentuknya ya cuma kayak gelang. Tapi anehnya, benda kecil yang baru brojol ini bisa bikin salah satu nama terbesar di dunia wearable mulai keringetan. Kira-kira apa yang menarik sih dari Fitbit Air ini? Kenapa antusias orang-orang bisa gede banget? Dan kalau dibandingin sama pesaingnya mending mana? Yuk kita bahas. Ini dia Fitbit Air guys, fitness tracker yang nggak punya layar, bentuknya kecil, enteng, sensornya ada di satu bagian kecil yang diselimuti sama band, dan konsepnya emang buat dipakai setiap saat. Sedikit konteks, sebenarnya Fitbit itu dulu perusahaan sendiri ya, sebelum akhirnya dibeli Google di tahun 2021. Dan sejak dipegang Google, udah banyak sih device Fitbit yang dirilis. Tapi menurut gua, yang satu ini beda dan paling menarik. Makanya gua khusus bikin video ini. Kalau dari penjelasan tadi tentang Fitbit Air, mungkin dari kalian ada yang langsung kepikiran buat ngebandingin ini sama smartwatch kayak Apple Watch ya. Tapi sebenarnya Fitbit Air ini nggak bener-bener bersaing sama Apple Watch. Karena ini bahkan nggak bisa dibilang watch. Nggak ada watch face, nggak ada notif, nggak bisa terima telepon, ataupun ganti-ganti lagu. Jadi udah beda aliran. Dan nggak menutup kemungkinan malah nanti Apple sendiri yang bikin sesuatu dengan konsep mirip gelang ini. Tapi sebenarnya ada satu device lain yang jauh lebih relevan buat dibandingin sama Fitbit Air. Namanya Whoop. Gelang pintar juga yang lumayan banyak dipakai artis-artis. Seingat gua Om Ded juga pakai deh. Yang kayaknya si Whoop ini emang jadi inspirasi Google buat bikin Fitbit Air. Tapi dengan versi yang lebih manusiawi. Maksudnya apa? Habis ini kita bahas ya. Sekarang unboxing dulu. Ini dia penampakan boxnya yang ukurannya imut-imut banget. Di bagian luar ada cover lagi gambar Fitbit Air-nya. Bagian samping ada spoiler dikit isi box dan tulisan Works with Google Health. Terus punya gue yang warna obsidian buatan Vietnam. Wih, boxnya mengingatkan sama HPP Pixel banget ya, minimalis. Habis itu di atasnya tinggal tarik dan tada, langsung bertatapan sama Fitbit Air-nya. Terus di bawahnya ada kabel Type-C beserta kepala charger yang juga imut-imut. Nggak lupa ada kertas-kertas yang kayaknya nggak perlu kita baca sih. Oke, dan ini dia penampakan Fitbit Air. Pas beli, emang langsung dapat model band atau tali yang kayak gini ya, namanya Performance Loop. Kalau gua cek sih materialnya dari rajutan benang yang dibuat dari gabungan polyester sama spandek daur ulang, yang mana lumrah dipakai buat tali-tali smartwatch. Dan ini dia kepala atau otaknya yang punya banyak sensor di satu bagian. Dan di bagian lain ada logo Google. Tapi nggak bakal kelihatan juga sih nanti. Terus pasangnya gampang banget karena tipe band ini ada velcro-nya. Jadi tinggal disesuaikan sama pergelangan tangan. Terus direkatin aja deh. Tapi sekarang pertanyaannya, gimana nyalainnya? Jadi, kita harus install aplikasi Google Health di HP. Habis itu tambahin device di pojok kiri atas ini. Terus pilih Fitbit Air, start setup, dan pastiin Fitbit Air-nya harus sambil di-charge. Loh, kok error? Kayaknya baterai powerbank gue habis guys, makanya error. Sekarang udah ke-charge dan setelah connect bakal ada update ya. Tunggu aja sampai kelar. Dan kira-kira kayak gini tampilannya. Oke, sekarang balik lagi ke pertanyaan awal video. Kenapa gue bilang Fitbit Air ini sebenarnya lebih deket saingannya ke Whoop dibanding smartwatch biasa? Ya, sebenarnya udah kelihatan sih dari desain sama konsep. Sama-sama fitness tracker tanpa layar. Dipakai 24 jam dan fokusnya lebih ke health tracking. Dibanding synchronize ke barang lain buat akses notif atau aplikasi. Tapi, Fitbit Air punya perbedaan penting dibanding Whoop. Yang pertama, ukurannya itu lebih kecil. Dan kedua, ini sih jadi nilai jual paling gedenya ya. Nggak ada subscription alias nggak perlu berlangganan. Jadi tinggal beli sekali dan ya udah, barangnya punya kita seumur hidup. Sedangkan Whoop modelnya beda ya. Yang dibayar itu justru membership atau subscription-nya. Jadi kalau berhenti langganan, semua-muanya juga ikut berhenti. Device-nya masih ada secara fisik, tapi semua fungsinya bakal non-aktif. Yang akhirnya cuma bisa dijadiin bahan pamer dari luar aja. Padahal mah nggak bisa dipakai juga. Loh, kalau nggak ada subscription, berarti fitur yang dikasih Google jadi terbatas dong, Bang. Jawabannya tergantung pemakaian sih. Karena tanpa langganan pun, sebenarnya fitur-fitur inti yang dicari kebanyakan orang tuh masih dapat kok. Mulai dari tracking aktivitas harian kayak steps, kalori, kardio, terus ada juga tracking tidur lengkap sama durasi dan pola tidurnya. Monitoring detak jantung, napas, oksigen darah. Jadi gimana rasa pakai Fitbit Air ini?
Dari bentuknya sih bener-bener kayak gelang aja, cuman terdiri dari satu device kecil atau bisa dibilang otaknya lah ya, yang ukurannya lebih kecil dari jempol gua malah. Habis itu disambung sama band, nggak ada tombol apa-apa juga dan enteng banget karena beratnya cuma 12 gram. Buat perbandingan, Apple Watch itu sekitar 30-60 gram tergantung model. Dan kalau masih belum kebayang, ingat aja Ciki Cuba yang isinya kebanyakan angin itu. Nah itu 12 gram tuh, enteng banget kan? Terus, karena bentuknya kayak gelang, enaknya kalau kita pakai jam itu masih masuk ya, nggak kelihatan lebay. Dan setelah gua pakai beberapa hari buat kerja, olahraga, dan yang paling penting pas tidur, yang gua rasain adalah nggak ada. Alias, saking ringannya plus simple, gua malah kadang lupa kalau lagi pakai fitness tracker. Kedengeran sepele, tapi justru disitulah poin utamanya dari pakai barang kayak gini. Iya nggak sih? Jadi dari sisi pemakaian, gue approve sih. Emang nyaman banget di tangan. Dan kayaknya ini bakal jadi gadget yang bakal gue pakai lama deh. Kalau kalian juga tertarik dan pengen gue bikin video lanjutannya, wajib kasih tahu dengan like video ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke cara kerja dari Fitbit Air ini. Yang walaupun bentuknya kecil dan simple, sebenarnya sensor yang ada di dalamnya lumayan lengkap loh. Terus yang menurut gue lumayan menarik adalah cara dia handle olahraga kita. Jadi saat kita bawa lari, dia bakal otomatis tahu kalau kita lagi lari. Kayak auto detect gitu. Cuman, pas gue coba sempat kebingungan. Karena setelah kelar lari, nggak ketemu tuh aktivitas larinya. Padahal secara steps dan jarak udah bertambah. Kalian bisa lihat di sini. Dan ternyata auto detect ini baru muncul lewat notif. Mungkin sekitar 10-15 menitan. Pas gue baru buka, bener-bener ketahuan sempat lari. Dan iya, gue cupu guys, cuman sanggup lari belasan menit, habis itu jalan doang. Terus pas jalan kedetek juga nggak bang? Setelah tunggu beberapa menit, baru nongol tuh aktivitas jalannya. Dengan fitur ini sih jelas jadi enak banget, minim ribet, nggak perlu pencet start, nggak perlu masuk mode olahraga juga, nggak ada notif auto run is starting kayak smartwatch pada umumnya. Jadi kita tinggal lakuin aja aktivitasnya, tanpa harus takut data workout kita nihil gara-gara lupa pencet start. Terus, karena emang didesain buat dipakai terus, device ini udah water resistant sampai kedalaman 50 meter. Jadi dipakai mandi aman, berenang di kolam juga aman, bahkan nyebrang Selat Hormuz juga harusnya nggak. Nah, soal baterai, ini juga jadi salah satu selling point-nya. Klaimnya bisa tahan sampai 7 hari, dengan kecepatan charge dari 0 sampai 100% di 90 menit aja. Bahkan katanya, cuma dengan ngecas 5 menit, baterainya udah cukup buat dipakai seharian. Sama tambahan aja guys, sebelum gue publish video ini, jadi gue udah pakai sekitar 5 hari ya, dan baterai itu awalnya ada di 85% dan sekarang 27. Jadi kasarnya dalam 5 hari itu baterainya berkurang 58%. Jadi klaim 7 hari mereka cukup akurat sih, dan bahkan bisa lebih. Lanjut. Sama satu lagi, karena nggak ada layar, cara cek baterainya juga agak unik ya. Tinggal tap 2 kali di device, terus lampu indikatornya bakal nyala. Oh ya, getarannya ini juga bisa kepake buat bangunin kita tidur ya. Jadi kayak alarm gitu. Dan yang bikin wow, ada fitur namanya Smart Wake, yang bakal bangunin kita di waktu yang paling optimal sesuai sama tahapan tidur kita. Karena alat ini nggak ada layar, semua data ini bisa kita lihat di aplikasi yang namanya Google Health ya, yang bisa langsung diinstal di HP kita. Yang kurang lebih begini penampakannya guys kalau udah connect. Di sini kita bisa lihat ringkasan aktivitas harian kayak steps, jarak tempuh, kalori yang kebakar, sampai yang paling penting yaitu insight kesehatan dari data yang ada. Oh ya, persentase baterai Fitbit-nya juga bisa kelihatan di bagian kiri atas ini. Dan yang bikin fleksibel, Google Health ini bisa kita download dan akses dari Android ataupun iOS. Cuma ingat, yang terkoneksi ke Fitbit Air-nya tetap cuma satu ya. Sisanya sebatas baca data aja. Plus, si Google Health ini juga bisa terkoneksi dengan app fitness lainnya. Misalnya Apple Health ataupun Strava. Jadi kalau kalian pakai Apple Watch, datanya bakal masuk ke Apple Health. Terus bakal ke-sync ke Google Health juga. Nah, kalau barusan kita omongin soal tracking dan integrasi data, ada satu fitur yang menurut gue cukup beda dibanding fitness tracker lainnya, yaitu fitur Ask Coach.
Jadi ini semacam AI coach dari Gemini yang bisa kita ajak ngobrol soal kesehatan kita sendiri. Dia bisa kasih insight, saran workout, recovery, sampai hal-hal kayak tidur dan aktivitas. Dan semuanya itu berdasarkan data yang dia baca dari tubuh kita selama pakai Fitbit-nya. Gimana? Keren ya? Tapi, fitur ini udah termasuk ke Google Health Premium ya. Alias, ternyata di Fitbit RI ini juga ada pilihan berlangganannya. Di versi premium ini, kita bakal dapat insight yang benar-benar personal. Jadi bukan sekedar angka-angka aja tuh. Kita juga bisa dibikin fitness plan, sesi meditasi, dan relaksasi yang semuanya bersifat personal. Pokoknya yang sesuai kondisi badan kita deh. Nah, kalau kalian mau langganan Google Health Premium, biayanya sekitar 99,99 USD ya. Atau kurang lebih 1,7 juta rupiah per tahun. Wah, $1 udah 17.000. Sedangkan Whoop, paket tahunannya yang paling murah aja tuh sekitar 3,5 juta rupiah. Kalian bisa cek di layar ya perbedaan tier dan fitur-fiturnya apa aja. Oh ya guys, kalau ngomongin akurasi, gue belum berani ngomong terlalu banyak ya, karena baru pakai si band ini beberapa hari doang. Cuman kalau emang kalian tertarik, mungkin bakal gue bikin di video selanjutnya bandingin sama beberapa gadget lain. Jadi subscribe kalau emang suka konten-konten kayak gini ya. Oke, buat pilihan warnanya ada obsidian, lavender, fog, sama berry. Sebenarnya ini lebih ke warna bandnya aja sih. Kepalanya mah tetap warna hitam. Terus buat harganya ada di 189 Singapura dolar atau sekitar 2,6 juta kalau dikonversi langsung ke rupiah. Oh ya, Google juga nyiapin beberapa pilihan band ya. Yang gue pakai ini Performance Loop dengan model Velcro. Selain itu ada juga Active Band yang bahannya silikon. Terus ada Elevated Modern Band dari polimer. Kalau kalian tertarik buat punya Fitbit R ini, bisa coba mampir ke just tip rekomendasi gue di Instagram, sg.shipshop. Dijamin aman dan barangnya resmi juga. Terus Fitbit R ini ada yang special edition barang Stephen Curry. Stephen Curry? Gimana ya bilangnya ya? Cuman kalau gue cek di Singapura, kayaknya nggak masuk tuh. Terakhir, menurut kalian Fitbit R ini bisa mengguncang pasar fitness tracker nggak sih? Atau bakal jadi angin lalu aja? Kira-kira bakal cocok nggak buat dipakai teman-teman? Coba kasih tahu di komen ya.